Kisaki tetap merayu dan membela diri supaya Maiki mencabut keputusannya untuk mengeluarkan Kisaki dari Toman. Tapi hal itu sia-sia dan tidak berhasil. Pada akhirnya Kisaki benar-benar dikeluarkan. Pertemuan Toman pun berakhir. Menurut Takemichi ini terlalu cepat dan dia merasa misinya telah berhasil. Suatu hari Draken sedang membetulkan sebuah motor. Motor ini berawal hanya sebuah mesin yang ditemukan oleh kakaknya Maiki di reruntuhan gedung di Filipina. Kakaknya Maiki atau Shinichiro membawa mesin itu dan dia mulai mengumpulkan spare part lain. Tapi dia keburu tewas dan proyek ini terbengkalai. Akhirnya Maiki dan Draken melanjutkannya. Mereka melanjutkan mengumpulkan spare part lain dan akhirnya berhasil merakit motor itu. Lalu motor itu pun diserahkan kepada Takemichi sebagai kapten divisi pertama. Takemichi terharu, lalu dia mencobanya. Dia diajari Maiki cara mengendarainya, dan mereka pun berkeliling kota bersama. Kejadian beralih, lalu Takemichi berada di pinggiran sungai bersama Chifuyu. Chifuyu mengatakan bahwa Takemichi sekarang sudah tidak memiliki misi lagi. Semua misinya sudah terlaksana dengan baik. Jadi menurutnya sekarang waktu yang tepat untuk Takemichi kembali ke masa depan, karena di sanalah tempat dia sebenarnya. Takemichi pun mengucapkan terima kasih kepada Chifuyu, karena berkat bantuannya Takemichi bisa menjalankan semua misinya dengan baik. Mereka pun mengucapkan kata perpisahan. Akhirnya Takemichi memanggil Naoto kecil ke sebuah taman. Dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Naoto. Takemichi menitip pesan supaya Naoto bersikap baik dan menjaga Hinata. Mereka pun berjabat tangan. Tapi sebelum Takemichi menemui Naoto, Takemichi sempat mengumpulkan Maiki, Draken, Mitsuya, Chifuyu, dan Hakai di suatu tempat. Dia memberitahu Maiki tentang kata-kata terakhir yang diucapkan Baji sebelum dia mati. Takemichi lalu meminta Maiki dan kawan-kawan untuk tidak melupakan tujuan Baji. Lalu satu-satunya yang bisa membuat era baru adalah Maiki. Takemichi pun meminta mereka untuk berfoto bersama dan mengabadikan momen. Takemichi pun tiba di masa kini dengan situasi sedang berada di upacara pemakaman. Takemichi tidak berada di penjara, artinya masa depan telah berubah. Tapi Takemichi panik, dia tidak tahu siapa yang meninggal. Setelah dia mencari tahu, ternyata Takemichi berada di upacara pemakaman Kapten Divisi Kedua, Mitsuya. Takemichi panik, dia berlari meninggalkan upacara pemakaman. Dia tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi di masa kini. Padahal dia sudah menjalankan semua misinya dengan sukses. Tapi tidak ada yang berubah, justru kini Mitsuya mati. Hinata pun ternyata tetap mati dengan cara yang sama di masa kini. Takemichi terjatuh dan menemukan sebuah kunci apartemen kumuhnya. Saat ini ternyata dia tinggal di apartemen kumuh itu lagi. Dia menemukan sebuah foto masa lalu saat dia bersama Maiki dan kawan-kawan sebelum dia kembali ke masa sekarang. Naoto datang ke apartemen kumuhnya itu. Naoto